Mobil ini mempunyai desain ala Jeep Amerika, namun yang ini dari merek Jepang. Dilihat dari penampilannya, ini terlihat capable untuk off-road. Namun ternyata mobil ini tidak populer di kalangan off-roader. Ini adalah Nissan Terrano. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sedikit sejarah mengenai Nissan Terrano. Di luar negeri, mobil ini dikenal dengan nama Nissan Pathfinder. Generasi pertama diluncurkan tahun 1985 menggunakan platform sasis leather frame yang sama dengan Nissan D21 pickup. Generasi pertama ini diproduksi untuk pasar internasional hingga tahun 1995 dan digantikan oleh Terrano di generasi kedua. Berarti ini fenomena yang aneh. Karena ketika produksi Terrano generasi pertama di dunia sudah berhenti, di Indonesia baru lahir Terrano generasi pertama. Ya, Indonesia Terrano generasi pertama baru muncul tahun 1995. Terlambat sekali. Di Indonesia, Nissan Terrano menawarkan 3 trim level. SLX untuk yang termurah, SGX untuk yang menengah, dan AJ Limited untuk yang paling komplit. Varian SLX dan SGX berpenggerak 4x2, sedangkan AJ Limited berpenggerak 4x4. Namun karena ada aturan pajak di Indonesia pada saat itu menjadikan kendaraan 4-wheel drive menjadi sangat amat mahal, maka varian AJ Limited itu tidak laku. Terrano sempat 2 kali facelift. Yang pertama di tahun 1997, yang nama variannya menjadi berbeda. Grand Road untuk yang termurah, Grand Road XT tipe tengah, dan King Road untuk yang tipe termewah. Dan semuanya berpenggerak rear wheel drive 4x2 karena 4x4 sangat mahal. Kemudian tahun 2001 berubah nama varian lagi menjadi Spirit untuk tipe yang termurah, Grand Road XTR untuk tipe tengah, dan King Road F1 untuk tipe yang termewah. Berubah terus namanya, padahal Terrano-nya itu saja. Heran. Ya, mungkin Anda bisa menebak lagi. Facelift yang kedua ada perubahan nama lagi. Ini terjadi di tahun 2003 dengan kode S1. Spirit S1, Grand Road S1, King Road S1. Macam kuliah. Di tahun 2004 nama belakangnya menjadi S2. Mungkin seperti Master. Dan tahun 2005 sampai 2006 kode belakangnya menjadi S3. Benar-benar macam kuliah. Mungkin ini biar bangga pemiliknya karena mobil lulusan sarjana. Dan akhirnya pada tahun 2006 generasi pertama Terrano di Indonesia dihentikan. Sayangnya generasi selanjutnya dari Terrano tidak diteruskan lagi oleh Nissan di Indonesia. Ya, kemungkinan pada saat itu Nissan tidak mendapatkan peruntungan di Indonesia. Karena Nissan Terrano atau Nissan Pathfinder hingga generasi kelima pun terlewati, tidak masuk ke Indonesia. Untuk mengisi kekosongan SUV selama itu, akhirnya Nissan melahirkan Nissan Terra yang berbasiskan dari Nissan Navara. Walaupun Nissan Terra bukan turunan langsung dari Nissan Terrano, tapi ya dimirip-miripkan saja namanya. Seperti biasa, ingat ini used car. Ya, mamang-mamang itu, Mamang Ican. Namun sebelum Anda bertemu Mamang Ican, mohon berikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. Jadi kalau udah nggak punya duit, pengen beli Cherokee, beli aja yang versi pahenya. Yes, Nissan Terrano. Saudaranya Mas Mugiono, Mas Triyono. Nggak bercanda. Jadi Terrano itu sama bentuknya dengan Cherokee yang serba kaku, serba kotak, headlampnya kotak juga gitu ya. Apalagi versi yang pre-faceliftnya dia masih, materialnya tuh masih kaca dan lebih kotak daripada yang ini. Ya, ini udah lebih kekinian karena dia tahun 2000 ke atasan faceliftnya. Udah multi reflektor, grillnya juga udah V-shape. Bahasa desain Nissan masa kini, terus juga grillnya honeycomb, dan sayangnya versi yang facelift bumpernya itu udah plastik, sedangkan yang pre-facelift dia masih besi pure. Apalagi yang versi Kings Road, kasta teratasnya, ini kan Spirit ya, kasta teratasnya udah dikasih tanduk lagi, dikasih fog lamp lagi di sini, jadi fog lamp itu boros.
Kap mesinnya itu panjang ya, seperti Cherokee lagi, tapi di sini ada punuk. Nah, punuk itu nggak begitu kelihatan. Ada 2 buah kecerutan, dan di kaca depannya ada chrome sendiri, yang lain itu nggak ada. Ini kayak tahun 80-an. Panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,7, tingginya 1,7 meter, wheelbase-nya 2,6 meter, dan ground clearance-nya ini tinggi, 220 mm. Mesin itu sangat simpel di Nissan Terrano, mirip-mirip sebuah kijang kapsul. Yes, dia masih pakai karburator, tapi kodenya keren. Nissan Z gitu ya. Oh, kayak Fairlady. Z24 2400 cc, dia punya keluaran tenaga sekitar 118 PS atau 116-an lah horsepower, dan juga torsinya itu sekitar 181 Nm. Torsinya tuh gede banget untuk di sebuah Nissan Terrano. Dengan bobotnya segini sih masih oke-oke aja ya, mirip-mirip sebuah Cherokee yang sport gitu ya, 2500 cc. Itu mirip banget karakternya. Terus juga dia masih SOHC, terus juga dia nggak ada teknologi apa-apa di sini, ABS pun nggak ada, tapi udah ada boosternya, oke lah. Sangat sederhana, udah mau diapain lagi ya, cuman segini-segini ya Nissan Terrano. Tuh kan kayak Cherokee kan, dia kaku bentuknya, kotak-kotak, tapi di Terrano agak beda sedikit karena di over fendernya agak flowing di sebelah sini. Sini juga flowing karena ini nunjukin ini bisa dimuatin ban gede loh gitu kan, kata si Nissan-nya. Terus juga ini masih mengadopsi tahun 80-an. Yang masih tahun 2000 ke atas itu di Saint Spion itu ada LED, tapi dia masih ditaruh di sini. Warnanya tuh amber lagi. Mending kalau yang warna putih itu lebih keren ya. Terus juga di sini untuk tunjukin kasta-kasta dari Nissan Terrano itu gampang karena ada tulisannya, ada Kings Road, Grand Road, Spirit gitu ya di sini. Spirit. Ya, Spirit S2, jadi dia udah lulus magister gitu ya, S2, dan bahkan ada S3-nya. Jadi S1, S2, S3 itu nunjukin facelift-nya di tahun berapa, ada 2001, 2002, dan 2003 terakhir, S3 gitu ceritanya. Terus juga di sini untuk buka pintunya masih model cepol, dan juga kalau ditutup tuh kayak G-Class gitu ya, masih model tuh kan, tutup pintunya tuh masih brak gitu ya, masih bener-bener kaleng yang super tebal. Dan bener saja, bodinya memang Terrano itu tebal sekali. Nah, di sini di Terrano dia dilengkapi dengan roof rack, dan juga uniknya gitu ya di Terrano untuk buka pintu belakangnya itu nggak ada di sebelah sini, itu nggak ada. Ini nggak ada, tapi di sebelah sini. Jadi kayak Nissan Juke gitu ya, sama di sini Nissan Honda HR-V juga di sebelah sini ya Pak ya, betul ya? Ya, situ kan. Terus di sini dikasih apa lagi nih? Udah. Dan di sini dikasih aksen kayak ventilator gitu ya. Ventilator ya, ventilasi lah buat udara masuk sini, padahal cuma aksen doang. That's it. Bentuk belakangnya tuh mirip seperti Range Rover gitu ya, karena pilar D-nya tuh agak menukik ke ya itulah begitu. Beda sama Cherokee kan, kalau Cherokee itu boxy banget, yang lebih ke atas jadi seperti van yang agak dikecilkan, tapi kalau ini enggak, dia seperti Range Rover. Dan juga kalau tipe yang Spirit gitu ya, Spirit S2 gini udah pasti udah nggak ada ban kondeknya gitu ya di bagian belakang, terus juga nggak bisa dibuka kaca belakangnya. Tapi yang versi Grand Road, Kings Road itu bisa dibuka ke atas, kacanya doang. Nah, kalau Spirit harus dibuka dengan ininya, dengan seperti biasa Nissan gitu, paling seneng banget nge-expose handle bagasi gitu ya. Tuh, ini di-expose banget. Nah, terus juga bedanya apa dengan yang pre-facelift? Nah, kalau yang pre-facelift udah pasti yaitu warna merah, putih, orange gitu ya, itu di sini. Tapi kalau yang facelift udah pasti clear lens seperti ini, keren. Terus juga sayangnya gitu ya, yang di facelift bumper belakangnya ikut-ikutan diplastikin. Kalau yang pre-facelift masih besi pure. Buka bagasinya tuh gampang karena dia di-expose kan, tadi udah dibilangin. Tuh. Ya. Nah, ini kalau bagasinya tuh gede banget. Kalau misalnya terlipat yang nggak kelipat si row keduanya tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen flat floor, wah, lega sekali. Dan di sini, ini udah nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa dibuka-buka kayak gitu. Terus juga ini mirip-mirip seperti Cherokee yang ban cadangan itu malah di dalam. Tapi kalau Cherokee di sebelah sana, ya beda-beda posisi aja, di sebelah kanan. Tapi kalau Terrano sebelah kiri. Keren banget, tinggi loh. Enak. Nissan Terrano di bagian interiornya dia sangat kaku dan tahun 80-an. Ya mirip-mirip lagi seperti Cherokee. Jadi kalau misalnya nggak ada budget buat beli Cherokee, beli aja Nissan Terrano. Yes. Dashboardnya seperti ini, membosankan gitu ya, tapi ini lebih apa ya, lebih estetik dikit lah daripada Cherokee. Cherokee itu lebih quirky gitu ya, lebih unik, tapi ini lebih flowing gitu. Kalau ini lebih ya, tapi bosen gitu. Tapi hebatnya Nissan Terrano di atasnya dia sudah soft touch. Mirip seperti Isuzu Panther gitu ya, walaupun dia bentuknya tuh sangar, tapi di dalamnya tuh soft touch semua. Terus di center clusternya ada apa aja? Di sini ada kisi AC.
dua gitu ya, kiri kanan itu ada dua, tapi ini nggak bisa dibuka tutup gitu semuanya. Jadi ya kalau mau ditutup disumpel gitu. Nah di sini kita bisa ngelihat ada hazard, ada rear defoggernya, di sini juga ada cluster AC. Nah ini AC-nya tuh putar-putaran kompor, tapi yang sebelum itu masih geser-geser gitu ya. Kalau yang facelift itu udah putaran kompor seperti ini. Terus di sini udah nggak ada pengaturan untuk semburannya, nggak ada ke front defogger itu, ke kaki nggak ada. Jadi cuman gini, tapi dia bangga banget dengan tulisannya cooler high performance, yeah. Jadi dia harus dingin, karena kalau nggak dingin malu-malu ini tulisannya. Di sini di bawahnya ada asbak, di sini juga ada power socket, di sini juga ada head unit yang bisa dimuati oleh double din, yes. Nah di sini speedometernya tuh backgroundnya tuh warna putih, dan juga kalau dinyalain itu warnanya amber. Tapi sayangnya odometernya itu ya walaupun digital gitu ya, sudah model kalkulator gitu, bukan matrix tapi kalkulator, tapi dia nggak nyala lampunya, aneh gitu ya. Walaupun dinyalain kayak gini itu nggak nyala. Odometernya aneh banget. Terus juga di sini kita bisa lihat si Terrano itu udah pakai tilt steering, yes. Tilt steeringnya mainnya lumayan banyak ya, tapi belum teleskopik. Dan juga untuk pengaturan lampu kiri kanan itu masih oke. Di sini ada intervalnya juga. Untuk wipernya di sebelah kanan sini ada electric mirror, tapi belum retract. Retract tuh di tipe yang ya Grand Road, Kings Road itu udah retract, keren ya, padahal dia modelnya tuh jadul. Terus ini ya palang 3 biasa standar. Tapi yang istimewa yang kita review kali ini adalah, karena ini adalah tipe yang bener-bener di request gitu ya, request spesial, karena ada double blower. Salah kan? Double gardan. Yes, di sini ada double gardan. Dan ini hanya 20 unitan saja yang ada di Indonesia, special request untuk perhutani, untuk tambang. That's it, di tahun 2003. Jarang banget. Biasanya kan kalau yang 4x4 itu ada di tipe yang tahun 95 96 di tipe AJ Limited yang tipe teratasnya. Tapi ini di Spirit ada double gardannya. Ya udah, oke. Standar sebelah sini juga standar. Sini ada handbrake-nya, di sini ada dummy tombol-tombolan. Jadi kalau mau naruh tombol apapun, mau nge-eject kursi yang sebelah sana biar keluar, itu bisa di sini kayak James Bond gitu. Itu buar di sana. Dan di sini kita bisa lihat joknya dia udah dilapisi, tapi ini retrim ya kayaknya, retrim ini. Aslinya dia pakai model yang kain gitu, fabric. Terus di sini ada sun visor-nya standar aja, di sini juga standar aja, nggak ada vanity mirror, malah nggak ada sama sekali. Sini coba kita lihat, cukup gede, jadi bisa menampung 2 botol air mineral yang 1,5 liter. Nah di bagian pintunya itu door trimnya sudah soft touch di bagian atasnya, tapi di bawahnya ini mirip-mirip semua, ini kayak vinyl semua nih. Terus juga di bagian bawah sini ada namanya power window itu lengkap, keempat pintu jendela itu udah ada semua. Dan juga untuk yang versi Spirit itu cuman auto down doang, sedangkan yang versi Grand Road, Kings Road itu udah auto up, auto down untuk di bagian drivernya saja. Di bawahnya ada side pocket yang kecil aja dan ada speakernya, that's it. Kita sekarang ke belakang. Di bagian belakangnya penumpangnya Terrano itu nggak enak karena dipaksa untuk dingklik atau jongkok seperti ini, lihat ke atas banget kan. Terus juga joknya tuh mestinya kalau kita dingklik gini, joknya ikutan agak ke atas, jadi paha tuh tersangga dengan baik. Kalau ini enggak, walaupun memang ini luas gitu ya, ada sekitar 7 jari, tapi headroom ya lihat sempit sekali. Terus udah gitu recliningnya cuman sampai segini, that's it ya. Tapi oke lah, kalau perjalanan jauh sih masih oke lah. Kok jadi ngantuk ya. Nah di sini kita bisa lihat, jadi si joknya tuh dibaginya tuh 50-50, bukan seperti mobil sekarang yang 60-40, tapi ini 50-50. Dan ini kayaknya untuk 3 orang terasa kayak sempit karena di sini. Nah, bagian sini lihat, ini orang yang di pinggir kiri kanan tuh dipaksa duduk di fender atau di apa jadi spakbor ya, spakbornya roda gitu. Jadi keras. Aneh juga. Nah, terus kalau di Terrano itu kalau misalkan bagasinya pengen diperluas gitu ya, nah ini bisa diangkat dulu gitu. Terus juga di sini ini harus copot dulu, agak ribet gitu sedikit lah, tapi nggak apa-apa, yang penting flat floor tuh. Terus kita di sini flat floor, keren ya. Terrano
Terano, paket hemat dari Cherokee. Kalau misalnya nggak kebeli Cherokee, beli aja Terano. Rasanya hampir mirip-mirip, dashboardnya di bawah. Terus juga pilar A-nya kecil, visibilitasnya luas ke depan. Dan kita merasa duduknya tuh tinggi, driving positionnya tinggi. Tapi tidak setinggi dari Cherokee. Cherokee tuh hampir kayak nempel ke atap. Kalau Terano, dia masih ada headspace-nya tuh masih enak, headroom-nya tuh masih enak. Terus juga cara nyetirnya hampir mirip-mirip. Nah, kalau Cherokee itu kayak maksa untuk setir itu dekat sama kita, tapi ke Terano enggak seperti Cherokee. Duduknya agak lebih selonjoran sedikit daripada Cherokee. Gitu. Disclaimer dulu, jadi unit yang di review ini dia udah pakai ban komodo yang agak sedikit lebih rough daripada yang standarnya. Yes, dia agak sedikit lebih keras, tapi basicnya yang namanya Terano itu mempunyai suspensi yang empuk, tapi lebih limbung daripada yang Cherokee. Kenapa saya bandingkan terus sama Cherokee? Karena Cherokee dia punya tipe yang 2500 cc juga loh, jangan salah. Jadi ya hampir head to head sama yang namanya Terano. Nah, suspensi itu agak sedikit lebih limbung di Terano daripada Cherokee, itu lebih enak lah suspensinya. Di sini Z24 kayak Nissan Fairlady Z gitu, tipenya keren banget. 2400 cc, 118 PS, 181 Nm. Rasanya oke, dia torsi sih. Jadi maksudnya dia nggak bisa digeber yang beredet gitu ya. Ya, emang segitu-segitunya tenaganya. Karburator lagi. Tapi senangnya dia bisa diminumin sama premium. Kalau dulu tuh premium, karena kompresinya rendah, hanya 8,1. Jadi kalau sekarang tuh Pertalite lah, itu udah cukup dan dia lebih irit daripada Cherokee. Senang ya, unit yang kami review ini dia berpenggerak 4x4, yang artinya dia langka untuk tipe yang tahun 2000-an ke atas atau 2003. Biasanya yang 4x4 itu hanya di tipe EJ Limited tahun 95-96. Hanya 20 unit saja di Indonesia. Ini tipe langka. Rem yang digunakan standar aja, depan cakram, belakang tromol, dan khas Nissan. Nggak tahu kenapa, semua mobil Nissan tuh saya seneng atau satisfy dengan remnya. Remnya tuh tergolong apa ya, sensitif gitu. Tuh, kita tekan remnya udah pasti responnya cepet gitu. Peredaman kabin di Terano itu ya mirip seperti Kijang kapsul. Yes, dia mirip seperti Kijang kapsul, tidak terlalu redam banget gitu ya. Jadi masih bisa mendengar suara traffic noise-nya dari sini. Suara mesinnya tetap masuk, saya seneng. Tapi suara karakter mesinnya saya seneng untuk mendengarkan. Ya ini karena pakai ban Kodomo. Karena pakai ban kayak gitu jadi berisik gitu ya. Aslinya sih nggak seberisik ini. Terano gitu ya, depannya tuh timeless gitu ya, seperti Cherokee juga yang kaku-kaku kotak-kotak, SUV banget, laki banget. Tapi yang sekarang Teranonya laki. Beda. Yang Terano kayak gini, ini masih SUV, pure SUV. Jadi kelihatannya tuh gagah gitu ya. Terus juga ngerawatnya tuh gampang gitu. Ya mirip-mirip sebuah Kijang kapsul. Perawatannya gampang, masih karburator, ada di mana-mana spare partnya. Tapi ya jangan dibandingin dengan spare part harganya tuh kayak Kijang kapsul, karena ini di atasnya. Kastanya juga SUV, bukan kasta MPV gitu kan. Terus harganya Terano ini sangat menarik, karena kalau Cherokee kan udah kegoreng banget. Siapa sih yang kegoreng, siapa? Nggak tahu tuh. Kalau Terano ini belum terlalu kegoreng, karena untuk yang tipe cepirit kayak gini itu 50-70-an juta rupiah gitu ya. Kalau ada pun ya beli aja. Ini rasa-rasanya hampir mirip seperti Cherokee. Terus juga harga pajaknya juga masih ya oke lah gitu, masih sekitar 1,5-2 jutaan di daerah Bandung. Minusnya dia mempunyai suspensi yang agak limbung gitu ya, empuk tapi limbung. Terus juga dia mempunyai interior yang kayak sempit gitu, walaupun dia dengkulnya tuh gede, tapi kita ngerasa kayak terkungkung, mirip seperti ya Cherokee lagi. Di belakang itu nggak enak dipakainya, didudukin juga nggak begitu enaknya ya untuk nyetir aja. Terus juga yang versi yang di bawah ini memang spesial, karena ini hanya 20 unit saja di Indonesia ini, karena special request 4x4-nya untuk yang Terano cepirit ini gitu ya, selain yang AJ Limited. Overall mengenai Nissan Terano, mungkin apabila Anda ingin SUV gagah dengan desain ala Amerika, namun perawatannya murah, mungkin Terano cocok untuk Anda. Atau apabila Anda ingin road trip keluar kota dengan ground clearance yang tinggi dengan membawa keluarga kecil, akan cocok untuk Anda karena suspensinya terbilang cukup nyaman. Namun, performa mesinnya biasa-biasa saja, tapi konsumsi BBM-nya boros.
Ini bisa menjadi hambatan apabila Anda ingin mobil ini, walaupun mesinnya bisa dibilang reliable dan mudah dirawat. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.